Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya awal. Alhamdulillah ya Allah ya akhir. Alhamdulillah ya Allah ya zahir ya batin ya zal jalali wal ikram. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari yang Jumat, bertepatan tanggal 23 April 2021 Masehi. Di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa. Ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua sampai detik ini, sampai akhir ini. Maka dengan keadaan nikmat ini kita harus pandai-pandai bersyukur. Kenapa? Supaya nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini yang paling banyak, yang tidak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Meskipun air lautan kita buat tinta, ranting-ranting kita buat pena, habislah air lautan, habislah ranting-ranting, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, maka kita akan merugi. Karena apa? Di situ ada kalimat Allah, inna azab lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat dahsyat. Kapan azab ini kita terima? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, saya Mulyadi Mangku Anom, sarjana pendidikan dari SD Negeri 3 Pagaralam, akan memberikan ajakan-ajakan pada pagi hari ini, watawasobil marhamah. Apa yang perlu kami sampaikan? Di samping kita bersyukur kepada Allah saat ini, mari kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Hadirin pemirsa di mana saja berada, hari ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia, maka kami akan menyampaikan suatu jaminan mutu Ramadan pada tahun ini. Dulu tahun 80-an ya, ada jaminan, itu sering iklan ABC kalau nggak salah, ada jaminan mutu, baterai ABC jaminan mutu. Itu ucapan-ucapan selalu diberikan ucapan-ucapan di akhir iklan. Itu dulu ada jaminan ABC jaminan mutu. Nah tentunya kalau ada jaminan, apabila ABC itu tidak bermutu, maka bisa ditukar. Itu kalau dulu jaminannya sangat luar biasa. Kemudian orang banyak memberi
baterai ABC itu karena ada jaminan-jaminan. Hadirin pemirsa di mana saja berada, maka di tahun-tahun sekarang itu masih ada jaminan lampu, ada diskon bisa 1 tahun, kalau tidak baik, tidak bagus silakan kembalikan tanpa biaya. Itu jaminan-jaminan yang kita kenang dari tahun 80-an sampai saat ini. Nah sekarang itu jaminan dari perusahaan loh. Nah sekarang di bulan suci Ramadan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bagi orang yang melakukan puasa. Apa jaminan itu? Yang pertama adalah Rasulullah berkata, puasalah kamu supaya sehat. Puasalah kamu supaya sehat. Maka kita harus berpuasa. Cuma ada ketentuan-ketentuan supaya sehat itu. Dibagi 3 kata Rasulullah. 1/3 bagian untuk makan, 1/3 bagian untuk minum, dan 1/3 bagian untuk udara, untuk nyawa kita nih. Jadi 3 ini syaratnya supaya kita puasa sehat. Puasalah kamu supaya kita sehat. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini jaminan loh. Jaminan sangat luar biasa. Selama ini segala kita makan, apa-apa yang kita masuk ke dalam mulut kita, ke perut kita, sehingga tidak bisa terlalu rutin bekerja. Alat-alat perut yang di dalam ini bekerja terus tanpa istirahat. Maka akhirnya di dalam ini kalau tanpa puasa akan menimbulkan penyakit-penyakit. Apa yang sering dipraktikkan oleh dokter Amerika ketika itu dipraktikkan 2 ekor kera. Kera yang pertama puasa, kera yang kedua tidak puasa. Nah, kera yang dikurung ini, yang pertama ini berpuasa, tidak dikasih makan, minum, sorenya baru dikasih makan dan minum. Malamnya dikasih makan dan minum. Siangnya tidak dikasih makan dan minum. Yang satunya bebas ini, makan apa aja. Akhirnya apa? Yang kera yang kedua ini penyakitan, akhirnya kera yang kedua meninggal. Nah, jadi dipraktikkan oleh dokter Amerika. Maka benar kata Rasulullah SAW itu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Kenapa? Karena diliburkan dulu, diberhentikan dulu reproduksi makanan ini selama sebulan. Tadinya enggak diperaikan mesinnya itu selama bertahun-tahun, akhirnya apa? Menimbulkan penyakit, kanker dan lain sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Namun di bulan suci Ramadan ini banyak sekali makanan-makanan di pasar itu. Sampai ke kolang-kaling sudah ada. Semuanya ada, makanan aja semua. Namun Rasulullah ketika berbuka puasa dianjurkan minum air putih, kemudian makan sebiji kurma. Karena apa? Manis-manis itu akan memberikan tenaga untuk ibadah kepada Allah di malam harinya, untuk tadarusan, untuk sholat malam, sholat lail, sholat tarawih, dan sholat tahajud, dan lain sebagainya. Inilah hadirin jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpuasa maka kita akan sehat. Kemudian yang kedua, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, menyampaikan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jaminan. Jaminan loh ini, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita melaksanakannya dengan iman, mengharap pahala dari Allah, insya Allah dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dosa kita yang akan datang ini diampuni loh. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala
Tapi kita banyak tidak memikirkan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita merugi. Hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu puasa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan-jaminan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kami sampaikan ada 3. Yang pertama itu berpuasalah kamu supaya kita sehat. Kemudian yang kedua ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita yang lalu akan diampuni, dosa yang akan diampuni. Kemudian yang ketiga, jaminan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Saya orang yang bodoh hanya ingin menyampaikan ajakan kami melalui renungan pagi hari Jumat yang mulia ini. Terima kasih. Andai kata ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.